Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Selamat siang mungkin ya, nanti mendengarkannya mulai siang nih kayaknya. Selamat siang semuanya, semoga selalu dalam kesehatan, kesembuhan, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa-masa pandemi yang lumayan lama ini ya. Ini sudah hari keberapa ya di rumah. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, melanjutkan yang sudah pernah saya sampaikan di bab 8 tentang kedudukan hadis dari segi sifat sanad. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas musalsal, sudah pernah membahas mutasil, musnad dan lain sebagainya, kita lanjutkan sekarang ke hadis yang disebut dengan hadis mu'an'an ya. Sebenarnya terma atau istilah mu'an'an ini nanti ada dua sebenarnya. Ada yang mu'an'an dengan ain, ada yang mu'an'an dengan hamzah. Sebenarnya ada dua, cuman kalau di Busantik di buku LKS-nya cuman ada mu'an'an. Oke, kita bahas satu persatu. Mu'an'an secara bahasa berarti dari lafadz an'ana ya. An'ana yu'an'inu. Yang berarti dia itu isim maf'ul dari an'ana ini yang berarti mengatakan an. Itu kalau secara bahasa. Kalau yang dimaksud dengan hadis mu'an'an secara istilahnya adalah hadis yang di dalamnya, di dalam sanad hadis tersebut ada lafadz an tanpa menyebutkan sighah lain. Jadi hanya ada lafadz an di dalamnya. Begitu juga dengan hadis mu'an'an ya. Kalau mu'an'an ini adalah kalau secara bahasa berarti dia itu isim maf'ul dari annana yu'anninu yang berarti melafalkan atau mengucapkan lafadz anna. Nah, secara istilah hadis mu'an'an ini adalah hadis yang di dalamnya di dalam sanadnya disebutkan lafadz anna itu ya. Kalau disebutkan lafadz anna itu maka hadisnya disebut dengan hadis mu'an'an. Cuman karena pembahasan di Busantiknya hanya mu'an'an, kita lanjut ke mu'an'annya saja. Contoh dari hadis mu'an'an ini adalah misalnya ada sebuah riwayat qala Abu Dawud an Abdillah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutu salatul asri faka'annama witru ahlihi wa malihi. Nah, di dalam sanad hadis ini disebutkan ada beberapa lafadz an ya. Karena ada an ini, maka hadis tersebut disebut dengan hadis mu'an'an. Nah, sebenarnya titik utama dari hadis mu'an'an ini ada pada sighah tahammulnya, pada bentuk penyampaian hadisnya. Kan biasanya ada haddatsana, amba'ana, akhbarona. Nah, kalau ini hanya menyebutkan an. Sebenarnya kalau an ini tidak bisa memastikan bertemu dengan rawi sebelumnya atau tidak, karena kalau kita artikan ya secara bahasa, misalnya di sini qala Abu Dawud an Abdillah, Abu Dawud mengatakan dari Abdillah. Nah, kalau dikatakan dari Abdillah, otomatis dia tidak mendengarkan hadis ini. Bisa jadi dia tidak mendengarkan hadis ini secara langsung. Bisa jadi ada orang yang disembunyikan di situ dan lain sebagainya. Sehingga hadis mu'an'an ini punya pembahasan khusus. Nah, bagaimana status hukum dari hadis mu'an'an ini? Ada perbedaan pendapat dari ulama ya. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hadis ini terputus. Kalau terputus berarti salah satu syarat dari hadis sahih sudah tidak terpenuhi, yaitu bersambung sanadnya. Kalau terputus berarti hadis tersebut termasuk hadis dhaif, ya entah nanti terputusnya mursal, entah mu'dhal, mu'allaq dan lain sebagainya. Ada juga pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bersambung atau ittisal, hadis yang muttasil. Kalau muttasil otomatis syarat dari bersambungnya sanad terpenuhi. Nah, bisa jadi hadisnya menjadi hadis sahih. Nah, ulama yang berpendapat terputus mengatakan bahwasanya sanad dari hadis ini
hadis mu'an'an yang menggunakan an tadi itu semua hadisnya adalah hadis yang dianggap terputus, hukum awalnya terputus dahulu sampai nanti ada penjelasan dari entah riwayat lain, entah penjelasan dari para ulama bahwasanya rawi dari sanad tersebut semuanya adalah rawi yang bersambung, pernah benar-benar mendengarkan hadis yang dimaksud itu dari rawi sebelumnya. Nah, kalau ada penjelasan tersebut, baru hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang bersambung. Sedangkan kalau tidak ada penjelasan, maka hukum awal dari hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang terputus, hadis yang munqati. Itu pendapat yang pertama ya. Kalau pendapat yang kedua mengatakan jumhur mengatakan bahwasanya hadis yang seperti ini adalah hadis yang mu'an'an. Karena apa? Imam Bukhari sendiri pun sering menggunakan hadis dengan lafaz an. Nah, ya, meskipun beberapa ulama berpendapat Imam Bukhari menggunakan lafaz an ini karena hanya untuk variasi dalam penyampaian hadis dalam kitabnya supaya orang-orang gak bosan gitu katanya. Oke, menurut jumhur ulama hadis-hadis mu'an'an ini bersambung atau mutasil dengan beberapa syarat. Nah, nanti ada syarat yang kesepakatan ulama, ada syarat yang masih perbedaan pendapat di antara ulama. Syarat yang pertama yang mereka sepakati adalah bahwasanya di dalam sanad tersebut tidak ada satu rawi pun yang mudalis. Masih ingat ya? Hadis yang kalau hadisnya namanya mudalas, kalau perawinya yang menyebabkan hadisnya mudalas disebut dengan mudalis. Mudalis adalah orang yang menyembunyikan orang yang dhaif dalam susunan sanad. Nanti kan kalau masih ingat dibuka lagi catatannya bisa ada hadis yang tadlis taswiyah, ada yang tadlis suyuh dan lain sebagainya, tadlisul isnad dan lain sebagainya. Nah, syarat pertamanya tidak ada yang mudalis, karena kalau ada yang mudalis nanti susah untuk mengetahui hadis tersebut apakah bersambung atau tidak, mutasil atau tidak. Nah, cara mengetahui mudalis atau tidaknya dari mana? Ya, masih ingat kita pernah belajar ilmu rijal, salah satunya ya dilihat dari biografinya di kitab-kitab rijalul hadis. Oke, syarat yang pertama tidak boleh ada yang perawi yang mudalis. Syarat kedua, perawinya harus yang adil dan thiqah. Sebenarnya syarat 1 dan 2 ini hampir sama ya. Jadi ketika seorang rawi itu sudah dinyatakan adil, sudah dinyatakan thiqah, otomatis dia juga bukan seorang yang mudalis ya. Nah, ketikon ini nanti berpengaruh pada kekuatan hukum dari hadis tersebut. Karena ketika perawinya thiqah, otomatis hadisnya bisa gampang untuk diterima atau disahihkan. Nah, yang syarat ketiga ini ada perbedaan pendapat, yaitu ada kemungkinan bertemunya para rawi. Jadi kemungkinan bersambung ini tergantung dari kemungkinan bertemunya para rawi ini. Nah, beberapa ulama berbeda pendapat. Imam Bukhari dan gurunya Al-Madini misalnya menjelaskan bahwasanya harus ada kepastian pernah benar-benar bertemu, harus memang benar-benar punya hubungan guru dan murid. Misalnya ya tadi ya, Nafi an Salim misalnya, Nafi dan Salim ini memang punya hubungan guru murid, memang pernah menyampaikan hadis, memang pernah belajar hadis dan pernah mendengar hadis yang dimaksud dari gurunya tersebut. Nah, ini kalau Imam Bukhari memastikan, harus bisa dipastikan bahwasanya pernah benar-benar bertemu. Cara memastikannya dari mana? Ya kembali lagi dalam ilmu rijal. Yang kedua ada Imam Muslim. Kalau Imam Muslim lebih longgar, yang penting sezaman dan mungkin bertemu. Misalnya pernah sama-sama tinggal di satu kota, misalnya pernah sama-sama tinggal di Mekah, misalnya pernah sama-sama tinggal di Yaman misalnya. Kemudian masa tinggalnya juga masih satu kurun waktu misalnya. Itu kalau ada hal seperti itu masih memungkinkan bertemu sehingga bisa diterima kalau menurut Imam Muslim. Menurut As-Sam'ani misalnya masa kebersamaan dan belajar yang lama, tulus suhbah biasanya bahasanya. Kalau tulus suhbah ini katakanlah misal contohnya seperti ya sampean semua yang di pondok nih, ini kan tulus suhbah dengan para kiainya, dengan kiai-kiainya, asatidnya. Nah, ini yang disebut dengan tulus suhbah. Kalau lama menemani gurunya ini bisa mengindikasikan bahwasanya memang benar-benar tersambung, sama dengan rawi mu'an'an ini. Misalnya tadi ada lafaz an Nafi an Salim misalnya. Ya, Nafi dan Salim ini memang guru murid yang tulus suhbah, memang lama, saling bercengkerama lama, saling belajar dalam kurun waktu yang lama sehingga kemungkinan bertemunya sangat besar. Ini yang kalau menurut Sam'ani.
Kalau Imam Ad-Dhani mengatakan bahwasanya diketahui riwayat perawi tersebut dari perawi sebelumnya. Nah, ini hampir sama dengan Imam Bukhari ya. Ada kepastian atau memastikan bahwasanya riwayat tersebut memang benar-benar disampaikan oleh gurunya kepada dianya yang perawi selanjutnya tersebut. Nah, ini status hukumnya dari hadis mu'an. Oke, saya anggap paham semua ya. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya ada hadis Ali dan Nazil ya. Oke, kita bahas dulu secara bahasa. Ali sendiri secara bahasa merupakan isim fa'il dari lafadz ulu yang berarti tinggi, yang mana nantinya hadisnya berarti adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit dari susunan sanad yang ada pada hadis yang lain. Nah, sedangkan hadis nazil kebalikan dari Ali ya. Kalau nazil itu isim fa'il dari nuzul yang berarti rendah atau pendek ya. Sedangkan secara istilah sendiri ya kebalikan dari Ali. Kalau Ali itu adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit. Jadi jumlahnya hanya misalnya kalau Ali ini 3, jumlahnya yang nazil berarti 4. Itu. Jadi nazil itu yang jumlah perawinya lebih banyak. Nah, kenapa yang sedikit itu disebut sebagai Ali? Karena semakin sedikit orang yang meriwayatkan hadis, maksudnya semakin sedikit perawi dalam susunan sanad, maka semakin besar kemungkinan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Karena semakin sedikit rawi, semakin memperkecil kemungkinan adanya perawi yang tidak sahih, perawi yang tidak thiqah. Karena semakin kecilnya kemungkinan ini, otomatis kemungkinan sahih hadis tersebut menjadi semakin besar. Nah, dan hadis Ali ini tidak bisa disebut Ali kecuali ada riwayat lain ya. Kalau hadisnya hanya satu hadis, maka dia tidak bisa dikatakan Ali maupun nazil. Harus ada perbandingan dengan hadis yang lain. Kita beri contoh, misalnya ada hadis lafadznya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyub sata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang kalau pengen, artinya gitu, orang kalau pengen rezekinya diperbanyak ya sering-sering silaturahim. Oke, di sini ada dua riwayat. Yang pertama riwayatnya Imam Bukhari, yang kedua riwayatnya Imam Muslim. Kita hitung berapa banyak perawi dalam sanad ini. Dalam sanadnya Imam Bukhari ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang perawi. Nah, sedangkan pada sanadnya Imam Muslim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dalam sanadnya Imam Muslim ada 6, dalam sanadnya Imam Bukhari ada 5. Oh ya, itu ada hadatsani abi an jaddi. Itu abi berarti ya Su'aib bin Laith, sedangkan Jaddi berarti ya Al-Laithnya itu ya. Nah, jadi karena ada dua sanad ini, yang pertama ada 5 perawi, yang kedua ada 6 perawi, sehingga sanadnya Imam Bukhari ini adalah sanad yang ali, sedangkan sanadnya Imam Muslim ini adalah sanad nazil. Nah, kedua-duanya hadis sahih, sama-sama sahih, cuman tingkatan sahihnya lebih tinggi sanadnya Imam Bukhari karena jumlah perawinya yang lebih sedikit. Nah, karena jumlah perawi yang lebih sedikit ini lebih memperkecil kemungkinan ada perawi yang dhaif. Oke, selanjutnya yang terakhir, nah, macam-macam dari Ali dan Nazil. Ingat ya, Ali dan Nazil tidak bisa dipisahkan. Harus ada 2 hadis perbandingan. Setidaknya ada 2 hadis perbandingan ya. Nah, macam-macamnya nanti ada. Yang pertama ada sanad sahih yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Memang jumlah perawinya kalau dihitung lebih sedikit yang mana, lebih banyak yang mana. Yang sedikit itu yang Ali, yang Nazil, yang lebih banyak itu yang Nazil. Ada juga yang sanad sahih yang dekat dengan ulama-ulama hadis sebelum hadis dibuka. Nah, ini ulama-ulama sebelum yang masa tahunnya atau masa hidupnya sebelum ulama-ulama yang membukukan kitab ya. Yang membukukan kitab kan ada misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Turmudi, kemudian Tobroni dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah ulama-ulama yang masa hidupnya sebelum ulama-ulama ini. Misalnya ada tadi ya disebutkan Al-Laits, Imam Nafi, kemudian Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i misalnya. Ada juga
Imam Ahmad bin Hambal tidak ya, Imam Ahmad bin Hambal Kharij dan lain sebagainya, ada Qutaibah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Itu kalau punya sanad, ada orang yang punya sanad tersebut dari punya sanad atau jalur riwayatannya dari orang-orang tersebut, maka hadisnya juga bisa disebut dengan hadis ali dibandingkan dengan sanad lain yang bukan merupakan seorang imam. Jadi perbandingannya adalah misalnya perawi A meriwayatkan dari salah satu ulama tadi ya, katakanlah misalnya tuh Sufyan Ats-Tsauri misalnya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ada orang lain, perawi lain yang meriwayatkan bukan dari seorang ulama, hanya orang biasa katakanlah. Nah, dari dua sanad ini, perawi yang dari ulama tadi itu yang dikatakan lebih ahli daripada perawi yang dari orang biasa. Ada juga sanad sahih yang dekat dengan para Imam Kharij. Imam Kharij itu berarti orang-orang yang mempunyai kitab-kitab hadis yang dibukukan ya, kayak Imam Bukhari, Muslim, Tabrani, Darimi, Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Dan juga sanad sahih yang dekat dengan perawi yang terlebih dahulu wafat. Misalnya ada dua, misalnya saya punya guru wafatnya tahun 2013 misalnya. Ada ulama lain punya guru wafatnya ternyata tahun 2017 misalnya. Sanad saya lebih ahli karena kalau berdasarkan pembagian ini, sanad saya lebih ahli karena guru saya lebih dahulu wafat misalnya. Tuh. Ada juga yang terakhir adalah sanad yang sahih yang lebih dekat dengan lebih dahulu mendengarkan. Misalnya kita sama-sama belajar misalnya yang mondok di Al-Kamal misalnya, yang pondokannya di Al-Kamal. Pondokan di Al-Kamal misalnya saya juga ikut ngaji di Al-Kamal. Ternyata sampean semua misalnya lebih dahulu mendengarkan sebuah hadis dari Abawi misalnya. Sedangkan saya mendengarkannya belakangan. Nah, yang seperti ini juga sanad yang dari sampean itu sanad ali, sanad yang dari saya sanad nazil. Ini contohnya karena lebih dahulu mendengarkan. Nah, di antara 5 ini, sanad sahih yang ketiga ini mempunyai pembagian sendiri yang dari Imam Bukhari ya, yang tadi Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ini nanti ada pembagiannya. Yang pertama adalah sambung dengan guru salah seorang imam. Misalnya Imam Bukhari punya guru namanya siapa ya? Contohnya misalnya Uyainah misalnya. Imam Bukhari punya guru namanya Uyainah misalnya. Kemudian katakanlah saya hidup pada masa Imam Bukhari ya misalnya. Ternyata saya meriwayatkan hadis dari gurunya Imam Bukhari. Saya meriwayatkan dari Uyainah langsung. Hadisnya sama persis dengan hadis yang ada dalam kitabnya Imam Bukhari. Nah, sanad saya juga sanad yang saya pakai dari gurunya ini lebih tinggi daripada sanad yang meriwayatkannya dari Imam Bukhari tersebut karena dari gurunya. Ada juga sambung ke gurunya guru. Jadi Imam Bukhari punya guru tadi, gurunya Imam Bukhari tadi punya guru lagi. Nah, kalau sanadnya dari sini juga bisa lebih tinggi lagi. Ini namanya disebut dengan sanad badal. Kalau yang tadi muwafaqah. Punya guru yang jumlah perawi sanadnya sebanyak perawi sanad dari salah seorang imam. Oke, misalnya Imam Bukhari punya riwayat tadi ya. Kemudian saya juga punya guru lain yang bukan gurunya Imam Bukhari misalnya. Saya punya guru misalnya katakanlah saya hidup pada masa Imam Bukhari tadi ya. Saya punya guru katakanlah Imam Syafi'i guru saya misalnya. Nah, sanad saya dari Imam Syafi'i ini yang ternyata satu liting dengan gurunya Imam Bukhari, ini juga sanad yang dikatakan sanad yang ali. Ya, yang terakhir sanadnya sebanyak sanad yang dimiliki oleh murid dari salah seorang. Misalnya Imam Bukhari tadi punya murid fulan, Imam Muslim misalnya, muridnya Imam Bukhari. Nah, kemudian saya punya guru juga yang ternyata jumlah perawi dari sanad guru saya ini sebanyak perawi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Imam Bukhari tadi. Nah, jumlah sanad ini yang sama ini juga bisa dikatakan bahwasanya sanad saya sanad yang ali. Oke. Kebanyakan kalau hadis yang ali dan nazil ini pembahasannya rata-rata ya. Kebanyakan di pembahasan hadis-hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif jarang. Mungkin ada tapi jarang. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga paham ya sedikit ini. Saya tahu sampean semua sudah banyak tugas, jadi untuk hari ini cukup mendengarkan saja. Kalau tidak paham silakan ditanyakan.
Dan ya mungkin kalau tugas kalau nggak minggu depan ya nanti ya hari Sabtu, tugasnya gampang-gampang saja. Oke, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.